Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat media, welcome back to our channel Media Ansor Buaran. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan salah satu advokat senior di LBH Ansor Kabupaten Pekalongan, sahabat Ihyaul Arifin. Sehat sahabat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat sekalian, mungkin ini adalah season podcast yang sangat luar biasa, karena biasanya yang hadir untuk jadi narasumber itu masih levelnya level Ngopi. anak cabang atau ranting. Tapi kita kedatangan salah satu dedengkot di cabang. Tentu saja malam hari ini kita akan kupas tuntas terkait dengan LBH Ansor Kabupaten Pekalongan. Siap sahabat Ihya? Bismillah siap. Bismillah siap. Oke. Ya. Pertanyaannya jangan sulit Mas. Oke, siap. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke, terima kasih untuk minumannya ya. Nah. Oke, mungkin Isinya biasanya tak kira kosong. Oh, ada. Di sini semua ada isinya. Ya, ada isinya semua. Ini kalau punya saya kan teh, kalau sahabat Ihya kan kopi. Nah, jadi sahabat sekalian ya, mungkin banyak di antara kita yang sudah mendengar LBH Ansor Kabupaten Pekalongan, tapi masih bertanya-tanya, LBH Ansor itu apa sih? Kayak gitu. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat Ansor sendiri ya, sahabat Ihya, di level ranting maupun anak cabang sendiri mungkin masih agak sedikit belum paham LBH Ansor Kabupaten Pekalongan itu kantornya di mana, kemudian tugas-tugasnya seperti apa. Jadi let's begin our podcast. Terus kita bahas tuntas terkait dengan LBH Ansor Kabupaten Pekalongan. Baik, ini sahabat Ihya ya. Ini saya pengen nanya dulu nih. Jadi LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini mulai kapan sih berdirinya? LBH Ansor Kabupaten Pekalongan itu berdiri sejak 2018. Oh, 2018. Yang alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dan alhamdulillah juga semakin tahun tenaga ahli baik dari praktisi atau akademisinya nambah terus. Oke, alhamdulillah berarti alhamdulillah. Ya. Berarti antusiasme dari teman-teman yang mungkin belum paham tentang hukum nih, ini nanti bisa dibantu dengan adanya sahabat Ihya nih. Jadi LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini berupaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat umum kaitannya dengan hukum. Nah, sahabat media sekalian, jadi kayak gini. Dalam perkara itu kan ada perkara litigasi maupun non litigasi. Jadi for your information ya. Jadi kalau perkara yang litigasi itu kan biasanya berakhir dengan beracara di pengadilan. Ya. Tapi kemudian ketika non litigasi biasanya kan diselesaikan entah itu dengan mediasi atau dengan arbitrase seperti itu ya sahabat ya. Nah, ini nih. Kalau LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini dari dua tadi seringnya mana yang dapat ini? Bisa dikatakan kita berimbang karena LBH Ansor Pekalongan itu tidak cuma menerima yang litigasi, artinya non litigasi pun sering kita garap. Bahkan perkara-perkara non litigasi itu yang kadang buat kami tidak bisa tidur karena kita dihadapkan dengan orang banyak, bahkan dari kaum nahdliyin sendiri. Itu yang buat kami kadang tidak bisa tidurnya di situ. Jadi tapi karena alhamdulillah perkara-perkara yang masuk ke kami baik itu litigasi atau non litigasi bisa selesai. Yang non litigasi pun bisa kita carikan bareng-bareng mencarikan solusi yang win-win solution. Oke. Nah, ini sahabat boleh rokok ini? Boleh, silakan. Di sini bebas. Biar saya enggak grogi saya ngobrol depan kamera kayak gini. Silakan di sini bebas. Jadi di sini smoking area. Boleh ngerokok. Nah, gini sahabat Ihya. Kita tahu bahwasanya tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan sejak kapan LBH Ansor ini berdiri, kemudian perkara apa saja sih yang bisa ditangani oleh LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini?
perkara-perkara yang bisa ditangani karena kami di sini banyak dari advokat atau pengacara aktif ya, baik itu pidana, perdata, kami rangkup semuanya. Oke, siap. Nah, tadi kan disebutkan ada perkara pidana, kemudian ada perkara perdata. Nah, ini setahu saya sebagai orang yang mungkin pernah kuliah di jurusan hukum. Jadi kayak gini, ini benar nggak sahabat ya? Kan LBH itu adalah sebuah lembaga non-profit di mana biasanya orang itu kan ketika minta bantuan itu tanpa mengeluarkan biaya. Yeah. Nah, berarti untuk operasional LBH sendiri kan tentu kita tahu bahwasanya segala sesuatu kan harus ada operasionalnya, entah untuk ya beli rokok atau beli jajan gitu. Jadi income-nya dari mana sahabat? Yeah. Untuk mereka yang datang ke kami, mereka memang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, tapi mereka mengeluarkan doa untuk kita, yang doa itu bisa jadi penghasilan di luar perkara LBH untuk kita. Yang ketika kita menangani perkara-perkara profit, kita bisa subsidikan untuk masuk ke kas LBH yang digunakan sebagai operasional ketika kita menangani perkara di LBH, baik itu litigasi atau non litigasi. Nah ini kalau boleh tahu nih, kantor LBH itu di mana sahabat? Kantor LBH ada di Jalan Raya Podo. Kita sampai hari ini masih ikut induknya. Kami masih bareng sama Sekretariat PC Ansor Kabupaten Pekalongan. Ya mohon doa dari sebutannya apa? Tumlek Ponjen. Enggak, tuh sebutan untuk oh sahabat media. Kita minta didoakan biar kami tahun 2022 bisa punya kantor sendiri. Amin. Biar lebih efisien. Jadi nanti sahabat media bisa datang ke kantor kita. Oke. Nah, nih tadi kan sahabat Ihya menyebutkan bahwasanya LBH Ansor ini punya beberapa tenaga ahli. Nah, ini bisa disebutkan nggak? Jadi tenaga ahli yang ada di LBH Ansor itu apa saja? Kemudian jumlahnya berapa sahabat Ihya? Kalau advokat aktif di kami ada 6 orang, yang kebetulan dari 6 orang itu juga menjabat sebagai praktisi dan akademisi. Artinya dari pengacara aktif itu mereka ada yang sebagai dosen, baik itu di lingkungan Pekalongan atau di Semarang. Terus ada juga dari kami yang sudah memiliki sertifikat legal mediator. Jadi di kami juga ada sahabat-sahabat di LBH Ansor itu yang sudah punya sertifikat mediator non hakim. Jadi tidak cuma kita beracara di pengadilan atau menyelesaikan non litigasi, tapi ketika ada yang berperkara butuh mediator pun kami menyediakan. Ini berarti luar biasa ya. Jadi LBH Ansor ini sudah punya beberapa tenaga ahli. Tadi disebutkan ada juga mediator yang memang sudah bersertifikat, kemudian juga ada pengacara ya, ada akademisi juga. Jadi bagi sahabat-sahabat media yang mungkin ingin mendapatkan bantuan hukum yang tentunya secara cuma-cuma ya, tadi disebutkan bisa dibayar dengan doa. Ini luar biasa sekali, dibayar dengan doa. Ini cuma LBH Ansor ya yang dibayar dengan doa ya. Jadi mungkin nanti bisa datang ke LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ya sahabat Ihya ya. Kami setiap hari Kamis itu berkantor di kantor PC, buka klinik hukum gratis. Jadi siapapun bisa datang, tidak cuma kaum Nahdien, siapapun dari warga Pekalongan atau manapun yang butuh konsultasi hukum atau pendampingan hukum atau jasa layanan hukum apapun, kami siap siaga. Luar biasa ya. Jadi Ansor ini sangat-sangat luar biasa ya, tidak hanya mengawal akidah tapi juga mengawal bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan hukum karena ada LBH Ansor seperti itu. Nah, gini karena kami pesan dari Gus Ketum, Gusmen, LBH Ansor itu hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, para pencari keadilan dengan slogan tegakkan hukum seadil-adilnya untuk semua. Ini luar biasa ya. Nah, ini mungkin kan kayak gini sahabat ya. Kita tahu bahwasanya semua warga Pekalongan itu adalah kaum Nahdien. Nah, apakah
LBH Ansor ini cuma terbatas untuk kaum Nahdliyin atau semuanya? Silahkan, mau kaum Nahdliyin atau di luar Nahdliyin bisa ke LBH Ansor. Siapapun kita garis bawahi siapapun, baik itu kaum Nahdliyin atau siapapun yang datang ke kami, dengan segala keterbatasan yang kami punya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan berupaya, tidak menjanjikan, tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dengan kemampuan yang ada, kita akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Oke, berarti LBH Ansor ini benar-benar menjunjung tinggi equality ya, persamaan. Artinya tidak memandang entah itu Nahdliyin, entah itu di luar Nahdliyin, semua dilayani. Jika Anda memang benar-benar butuh bantuan hukum, butuh pendampingan, ya silahkan datang ke LBH Ansor. Equality before the law. Oke, luar biasa ya itu, equality before the law. Jadi memang di mata hukum semuanya itu sama, tidak pandang bulu. Baik itu orang kaya, orang miskin, ya semuanya sama, kayak gitu. Nah, gini, sahabat Ihya, ini ya tadi ya saya sebutkan, saya memang pernah ya kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahun kuliah di jurusan hukum. Kita tapi tahu. Tapi enggak kayak lagunya Iwan Fals ya, yang 6 tahun. Enggak ada. Enggak. Alhamdulillah saya enggak nyampe 6 tahun lah. Cuma ya 4 tahun lebih sedikit. 4 tahun lebih sedikit ya. Gini sahabat Ihya, kita tahu bahwasanya ini kan saya juga dulu pernah kalau anak kuliah kan istilahnya PKL ya. Saya pernah PKL di Pengadilan Agama. Waktu itu saya di Pengadilan Agama Nganjuk. Jadi gini, kan kalau di pengadilan itu biasanya ada posbakum ya sahabat ya. Nah, terus bedanya apa sih antara posbakum dengan LBH? Mungkin kan sahabat-sahabat media sekalian kan masih banyak yang mungkin asing, apa itu posbakum seperti itu, dan perbedaannya dengan LBH itu apa? Kalau posbakum itu kan penyedia layanan yang disediakan oleh pengadilan, baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, dan pembiayaannya diambilkan dari dana DIPA pengadilan tersebut. Kalau LBH kan swadaya, artinya kita kalaupun kita dapat suplai ya kalau LBH-nya sudah akreditasi, dan itu ada pengajuan ke Kemenkumham. Nah, kalau LBH Ansor Kabupaten sendiri sudah akreditasi belum? Kita belum. Tapi belum. Kita masih menginduk ke akreditasinya LBH Ansor Pusat. Tahun ini kita mengajukan akreditasi, tapi karena ada syarat dan ketentuan yang belum bisa kita penuhi, karena syaratnya itu akreditasi itu kan 3 tahun sekali. 3 tahun. Dari 2018 sampai 2021 harus ada 30 perkara yang kita tangani. Kebetulan LBH Ansor yang menggunakan KOP LBH Ansor itu baru 23. Artinya kan belum mencukupi, karena sebelumnya kita menggunakan KOP LBH Ansor baik itu wilayah ataupun pusat. Itu. Karena perkara-perkara di sini di LBH Ansor Pekalongan kan tidak melulu dari Pekalongan, tapi kita juga kadang ada lemparan dari LBH Ansor Pusat atau dari LBH Ansor wilayah. Karena LBH Ansor Pusat sendiri kan buka website untuk layanan konsultasi hukum, yang ketika dari seluruh Indonesia konsultasi ke situ, ketika ternyata penanganannya harus di Pekalongan, otomatis nanti kami dapat instruksi dari pusat untuk menangani perkara itu. Berarti karena LBH Ansor itu kan di Indonesia itu sudah hampir 80 cabang. Luar biasa berarti ya 80. Kalau Jawa Tengah sudah hampir 30 kayaknya. Hampir setiap kabupaten kota di Jawa Tengah itu sudah ada LBH Ansor LBH Ansornya. Jadi untuk warga Nahdliyin atau siapapun ketika butuh bantuan hukum secara cuma-cuma bisa mengakses melalui PC Ansor di masing-masing kabupatennya. Jadi jika sahabat media ingin mendapatkan bantuan hukum ya tadi dikatakan secara cuma-cuma ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma ini sahabat Ihya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi enggak? Ada. Syaratnya cuma satu, dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa.
Jadi ya syaratnya cuma satu ya. Satu ya, cuma itu satu. kan nanti tetap dilampiri ada kalau KTP kakak kan melekat. Ya, kalau itu pasti yang harus dicari dulu kan SKTM-nya itu. Tadi kita di awal sempat bahas nih, ada perkara yang litigasi dan ada yang non litigasi. Ini kalau LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini sering dapatnya yang non litigasi ya, berarti atau yang litigasi? Oh, litigasinya. Sebenarnya berimbang karena kebetulan yang non litigasi kadang kan cuma datang ke kita konsultasi atau minta didamping untuk mediasi di tingkat desa atau di instansi terkait. Dan alhamdulillah goal. Bahkan kadang cuma kita kasih advice, konsultasi, dia jalan sendiri dan itu goal juga. Jadi ya balance lah dua-duanya antara non litigasi dan litigasinya. Nah. Tapi ngomong-ngomong ini boleh diminum ya? Oh silakan. Dari tadi saya juga sebenarnya pengen minum cuma nggak enak aja karena tamu undangannya kan juga belum minum. Nah ini sahabat Iya, tadi kan dikatakan di LBH Ansor sendiri kan ada advokat, kemudian juga ada mediator, kemudian juga ada yang mungkin akademisi seperti itu. Nah ada enggak rekrutmen sendiri dari LBH Ansor untuk ya silahkan siapa yang ingin menjadi gabung untuk jadi advokat atau jadi mediator di LBH Ansor? Sementara kami belum membuka lowongan ya bahasanya atau magang atau apa belum, tapi untuk kader-kader kan bisa belajar karena struktur kami kan struktur yang harus diketahui di tingkat jajaran PC yang melalui kaderisasi, tidak serta-merta pengacara atau advokat datang terus saya ingin gabung di LBH Ansor. Enggak. Kita ada step by stepnya, enggak serta-merta semua bisa masuk. Kita juga harus benar-benar bisa kader-kader kita harus bisa benar-benar kita jaga marwahnya karena balik lagi kita membawa nama besar lembaga. Itu yang harus kita jaga. Jadi lebih kita enggak mengutamakan kuantitas ya, tapi kualitas. Ya. Oke, luar biasa ya, karena biar bagaimanapun meskipun kuantitasnya banyak tapi ketika tidak berkualitas untuk apa? Seperti itu kan ya sahabat. Nah gini sahabat ya, terkait dengan LBH Ansor ya Kabupaten Pekalongan, tadi kan dikatakan ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh LBH Ansor Kabupaten Pekalongan. Nah ada enggak kasus yang mungkin wah jelimet ini kasusnya, mungkin ribet seperti itu sehingga harus berkali-kali beracara di pengadilan seperti itu? Sering sekali Ribetnya lagi karena kita harus bagaimana caranya memutar otak. Kalau memang itu perkaranya panjang harus bolak-balik sidang, harus bolak-balik mediasi, misalkan itu yang non litigasi, kita harus ribet mutar otak bagaimana caranya. Keuangannya untuk operasional itu kan kita pikir balik lagi itu, apalagi ketika kita harus menjelaskan sama yang di rumah bolak-balik ngopo toh itu kan ribet juga. Makanya ya kita minta doanya, kita minta semangat dari sahabat media biar kita tetap bisa khidmat di Ansor untuk NU bisa menegakkan keadilan untuk semua. Luar biasa sekali ya, jadi memang sahabat Ihya ini sudah mengabdikan diri untuk LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ya. Tadi dikatakan cukup bayar dengan doa. Jadi kita doakan semoga sahabat Ihya ini diberikan keberkahan ya. Amin. Karena kalau tidak cuma saya, tapi teman-teman yang lain. Oke ya, teman-teman yang lain ya. Karena yang hadir di sini cuma sahabat Ihya, tapi teman-teman yang lain juga mendapatkan keberkahan. Karena kayak gini sahabat media. Mungkin kita selalu berdoa mendapatkan rezeki yang banyak, tapi terkadang rezeki yang banyak itu belum tentu berkah sahabat ya, dan belum tentu cukup ya. Iya, kadang gini juga, kita oke lah kita punya rezeki yang banyak tapi ternyata hutangnya juga luar biasa banyak kan kayak gitu. Jadi ya semoga kita semua ini diberikan keberkahan. Balik lagi ke tadi kaitannya dengan LBH Ansor Kabupaten Pekalongan. Nah, apa sih yang diberikan oleh LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini ketika orang datang, layanan apa saja yang diberikan atau mungkin gimana caranya biar mendapatkan pelayanan atau
ya mungkin ada sahabat-sahabat sekalian yang saya pengen datang ke LBH Ansor, tapi saya sendiri masih bingung ini nanti bentuk pelayanannya seperti apa, apakah cuma nanti diberikan arahan atau cuma dapat ya advice atau apalah kayak gitu. Pastinya kita berikan advice, terlepas ketika yang bersangkutan terus, waduh saya kok kayaknya berat untuk jalan sendiri, ya dengan surat kuasa kita akan dampingi. Jadi tidak cuma kita ngasihkan advice-nya, konsultasi hukumnya, tapi kita ketika yang bersangkutan membutuhkan kita untuk mendampingi, kita akan dampingi. Karena salah satu program dari kami tidak cuma sekedar layanan konsultasi hukum gratis, tapi kita ada penyuluhan hukum juga. Penyuluhan hukum baik itu melalui PAC atau ranting, atau kita kerjasama misalkan ke Fatayat, Muslimat atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini tadi kan disebutkan ada penyuluhan atau pelatihan lah kayak gitu. Ini kalau dari LBH sendiri program kerja untuk tahun 2021 terutama di bidang hukum ya, itu apa aja sahabat? Pastinya penyuluhan hukum ya. Dan kami masih mewacanakan ya. Karena kita di 2018 kita sempat buat program Kalabahu. Mungkin kita akan lanjutkan Kalabahu 2, karya latihan bantuan hukum. Kalau penyuluhan kita sudah berjalan terus, tapi karena tanya di tahun ini ya kita akan jalan di penyuluhan hukum. Karena kalau pendampingan hampir 1 bulan sekali atau nggak sampai 1 bulan kita sering dapat kuasa untuk pendampingan, baik itu yang pidana ataupun perdata. Baik pidana maupun perdata ya, tapi kan tetap sesuai dengan yurisdiksinya ya sahabat ya. Nah, ini mungkin agak sedikit agak sedikit mungkin intim ya kaitannya dengan, nggak apa-apa ya sahabat ya. Nggak apa-apa. Ini terkait dengan honorarium. Otomatis ketika kita berbicara dengan kaitannya dengan hukum, otomatis juga ada jasa di situ kan, ada jasa tadi juga disampaikan, ada advokat, kemudian ada juga mediator. Nah, kemudian honorariumnya ada nggak gitu? Sudah disampaikan dari awal bahwa kami gratis. Artinya luar biasa. Honorarium kami pun langsung dari Sang Pencipta. ini luar biasa ya, luar biasa. Karena kayak gini sahabat media, ketika kita berbicara kaitannya dengan hukum ya, setahu saya kan hukum itu kan lahan basah yang penuh dengan uang seperti itu. Tapi LBH Ansor ini mereka mendapatkan gaji dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita minta didoakan dapat perkara yang ringan tapi honornya besar. Tapi itu yang profit, bukan LBH-nya. Artinya biar nanti kita bisa subsidi silang. Ada yang masuk ke kas LBH untuk operasional, untuk karena setiap kita pertemuan, setiap kita ada agenda apa kan enggak lepas dari akomodasi transportasi. Makanya penting kita didoakan supaya kita dapat perkara yang ringan. Jangan perkara yang besar, perkara yang ringan saja tapi honornya besar. Perkara yang ringan saja tapi honornya besar. Karena konteksnya kembali LBH itu karena kebetulan kami di lembaganya NU, lembaganya Ansor, konsepnya kan tetap khairun nas anfa'uhum linnas. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Ansor ini memang segala sesuatunya ini tidak menargetkan uang. Jadi memang dari pendidikan ketika kita mengikuti PKD ya. Jadi kita memang dididik untuk berkhidmah kepada organisasi ya sahabat Ihya. Jadi tadi saya juga sempat ngobrol dengan sahabat Ihya. Jadi kata-katanya ini luar biasa. Bagaimana kita sebagai kader Ansor ini jangan mencari hidup di organisasi. Betul. Ya sahabat Ihya. Tapi bagaimana caranya menghidupi bagaimana cara menghidupi organisasi, karena biar bagaimanapun ya Ansor besar itu ya karena kita. Seperti itu. Kita berusaha membangun, dan bukan Ansor yang butuh kita. Kita yang butuh Ansor. Seperti itu ya. Jadi ini sahabat Ihya ini luar biasa, sudah mengabdikan diri. Ini kalau boleh tahu nih sahabat Ihya, ini
sahabat Ihya ini kan ya salah satu advokat senior ya. Tadi salah satu advokat senior di LBH. Sebenarnya bukan, masih ada yang lain. Oh, masih ada yang lain. Masih ada yang lain ya? Masih ada yang lain. Oke. Banyak senior saya di LBH Ansor. Iya, tapi termasuk salah satu senior juga. Jadi gini sahabat Ihya, ini kalau boleh tahu nih sahabat Ihya, sejak kapan sih gabung di LBH Ansor Kabupaten Pekalongan? Sebenarnya saya kan naturalisasi. Naturalisasi ya? Karena asli Pemalang. Oh, asli Pemalang. Terus 2018 ada teman yang ngajak untuk bergabung di Ansor karena kebetulan saya punya profesi yang saya bisa mengabdikan melalui profesi saya di Ansor. Nah, dari situ 2018 akhirnya kita rintis LBH Ansor. Pas saat itu ketua PJ-nya masih Mas Asmi. Oh iya. Dan kebetulan pas saat itu juga ketua LBH-nya awal pembentukan ketua LBH-nya Kang Suritaki. Jadi berjalan sampai sekarang. Jadi termasuk senior juga ya, termasuk senior advokat senior di LBH Ansor tadi kan sejak 2016 ya LBH Ansor ya? 2018. Oh 2018. Di Pekalongan ya? 2018. Oke. Tapi sebelum di Pekalongan sendiri nih sahabat Ihya, tadi kan dikatakan nih sahabat Ihya ternyata naturalisasi loh. Aslinya bukan orang Pekalongan ya. Aslinya bukan orang Pekalongan. Tapi kemudian mengabdikan diri di wilayah Pekalongan. Nah, kalau di wilayah Pemalang sendiri sahabat Ihya ini sudah pernah terjun di LBH Ansornya atau belum nih sahabat? Mas, sudah pernah. Sudah pernah. Bahkan mungkin sebelum di Pekalongan ya? Ya pas sampai hari ini pun saya masih sering di Pemalang. Karena Pemalang lahir setelah Pekalongan dulu. Pekalongan lahir, terus bukan ngompor-ngompori, tapi memang pesan dari Gus Ketum juga biar setiap kota, kabupaten juga ada LBH-nya. Akhirnya kita bentuk juga di Pemalang. Tapi kalau menurut sahabat Ihya sendiri nih, LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini artinya sudah bagus atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi? Belum, kita masih jauh dari kata bagus dan harus selalu dan terus meningkatkan untuk lebih bagus lagi, untuk lebih baik lagi. Jadi karena ukuran bagus atau tidak itu kan penilaian orang. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita bagus, biar orang lain yang menilai. Tapi dari kami masih banyak koreksi, masih banyak perlu belajar lagi ke LBH yang lain, LBH khususnya LBH Ansor yang lain, dan tetap kita selalu minta petunjuk, minta bimbingan pada senior-senior bagaimana caranya LBH Ansor tetap eksis, tetap bisa memberi kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi tujuannya memberikan manfaat ya, bukan memanfaatkan. Jadi LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum ya sahabat Ihya, bukan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan artinya kan kita mencari manfaat dari orang lain, tapi sahabat Ihya dan sahabat-sahabat yang lain di LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini berusaha bagaimana agar sebagai seorang kader Ansor ini bermanfaat untuk orang lain ya, seperti itu nih melalui profesi yang kita punya. Melalui profesi yang kita punya. Sahabat-sahabat media yang punya profesi apa yang kira-kira ada manfaatnya, ayo bareng-bareng kita membesarkan, memberi kemanfaatan. Setidaknya kita biar nanti bisa diakui sebagai santrinya Mbah Hasim. Oke, ini luar biasa ya, karena ini sekedar informasi saja. Jadi kader Ansor ini terdiri dari latar belakang yang berbeda. Ya, ada profesinya sebagai pengacara, kemudian tadi ada juga yang sebagai mediator, kemudian juga mungkin ada yang pengusaha atau sebagai guru. Jadi tadi pesan dari sahabat Ihya ini bagaimana agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan profesi kita, ini luar biasa sekali ya. Karena memang setahu saya juga di Pekalongan sendiri ya, khususnya di wilayah Kecamatan Buaran ini rata-rata kader Ansor ini pengusaha sahabat Ihya. Ini luar biasa ya, luar biasa.
pengusaha. Seperti di awal itu podcast yang pertama kali kita kedatangan salah satu, kalau dibilang Crazy Rich ya, Crazy Rich-nya Kertijayan lah, jangan Buaran. Kalau Buaran terlalu besar karena dia juga masih kecil ya. Karena dia juga masih kecil, jadi saya sebutnya Crazy Rich. Kertijayan saja ini luar biasa sekali ya. Jadi di Buaran ini tidak kekurangan kader untuk memajukan Ansor. Jadi ya tadi yang disampaikan sahabat Ihya, bagaimana dengan profesi Anda, sahabat-sahabat sekalian, Anda bisa bermanfaat untuk Ansor. Nah, oke, ini sahabat Ihya. Ini tadi kita sudah banyak berbincang tentang hukum ya, tentang hukum. Kemudian juga tentang LBH Ansor Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau tadi kan sahabat Ihya menyampaikan bahwasanya di wilayah Jawa Tengah ini kurang lebih ada 30 ya. Ya. Kurang lebih ada 30 LBH. Nah, ini pernah enggak misal LBH Ansor Kabupaten Pekalongan, kemudian anjang sana ke LBH Ansor mungkin Pemalang yang mungkin lebih dulu berdiri seperti itu. Jadi untuk menimba ilmu ini pernah enggak, atau secara organisasi belum, tapi secara pribadi kita sering sharing karena kita juga kebetulan masuk di grup LBH Ansor Indonesia. Terus kita juga ada agenda Rakernas, ada agenda Rakerwil, yang itu kan bisa saling tukar pikir. Berarti tetap menjaga tali silaturahmi ya, dan juga terus belajar ya. Karena dan untuk kemungkinan perkara-perkara itu tidak melulu di Pekalongan. Artinya ketika ada yang datang ke kami konsultasi atau bahkan minta pendampingan hukum yang ternyata tidak di Pekalongan, otomatis kita akan menghubungkan ke LBH Ansor di wilayah yurisdiksinya. Misal kayak kita ada perkara di Bekasi misalkan, ya kita akan komunikasi dengan LBH Ansor Bekasi. Kita tetap ngawal, tapi untuk teknis di lapangannya kita akan bekerja sama dengan yang lebih dekat di sana. Kalau ternyata di wilayah situ belum ada LBH Ansornya, ya kita bisa ke wilayah atau kita bisa ke LBH Ansor terdekat di wilayah itu. Kan di Jawa Tengah juga ada LBH Ansor wilayahnya. Nah, gini sahabat Ihya, tadi kan disampaikan berkali-kali ya bahwasanya LBH ini ada advokat, kemudian juga ada mediator. Nah, dalam LBH Ansor sendiri ada subbagiannya atau divisinya enggak? Ada. Di kami ada divisi litigasi, ada divisi non litigasi, ada divisi penyuluhan hukum, ada humas, terus kayaknya cuma itu. Litigasi, non litigasi, terus penyuluhan, terus humas. Nah, ini kalau sahabat Ihya sendiri masuk yang mana nih? Saya divisi litigasi. Divisi litigasi ya. Berarti biasa bolak-balik ke pengadilan ya? Ya, sekedar main. Sekedar main ya, saling sapa dengan majelis. Seperti itu ya. Oke, ini ya sahabat media sekalian ya, ini sungguh luar biasa ya. Artinya Ansor ini punya sebuah lembaga bantuan hukum ya. Silahkan bagi sahabat-sahabat sekalian atau mungkin di luar warga Nahdliyin yang memang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang penting tadi menyertakan surat keterangan tidak mampu ya. Nah, gini sahabat, pernah enggak ini menemui ya, kan tadi dikatakan bahwasanya yang penting membawa surat keterangan tidak mampu. Pernah enggak nemui satu atau dua orang yang datang ke LBH membawa SKTM tapi ternyata kok mampu seperti itu? Sering sekali. Kadang kita bahasa Jawanya mungkin ngenes ya. Jadi pernah cerita kita ada perkara pendampingan dengan Kop LBH Ansor, perkara perdata. Pas itu musim hujan, kami datang pakai motor. Ngenes ya. Gerimis, terus hampir basah juga karena pakai mantel seperti apapun kan kalau hujan besar tetap tebus. Ternyata kliennya itu pakai mobil. Wah, luar biasa. Tapi itu bagian dari doa kami ya, semoga dengan turunnya hujan itu membawa keberkahan untuk kami. Amin, bagaimana caranya nanti LBH bisa
bisa memfasilitasi teman-temannya, memfasilitasi sahabat-sahabat untuk akomodasi. Kita tidak bicara bagaimana caranya biar memfasilitasi kami di rumah, tapi kita bicara organisasi dulu. Kan yang penting organisasi dulu karena memang ini kan membawa nama organisasi ya sahabat ya. Ini luar biasa ya. Jadi ya kalau bisa memang ya apa adanya lah. Kalau memang tidak mampu ya tidak mampu. Tapi kalau kita patokannya cuma SKTM. Artinya ketika yang bersangkutan datang dengan SKTM, kita tidak akan terus menelisik ke dalam sebenarnya dia mampu atau tidak, karena kalaupun dia mampu itu bagian dari doa mereka. Dengan datang bawa SKTM itu kan surat keterangan tidak mau, itu kan doanya. Iya. Berarti kalau bohong kan mendoakan diri sendiri ya. Ini luar biasa ya. Berarti ya karena memang tadi tidak memandang ya siapapun yang datang selama membawa SKTM ya it's okay kayak gitu. Nah, gini sahabat Ihya, kan disebutkan bahwasanya LBH ya. Ini kalau dalam undang-undang itu kan kalau nggak salah ini sok-sokan saya saja, sok-sokan saya saja sahabat Ihya. LBH itu kan santai. Grogi ya. Nah, gini. LBH itu kan lembaga non profit ya, lembaga non profit. Nah, ini karena memang artinya free, tidak ada dana yang dikeluarkan ketika orang datang. LBH Ansor Kabupaten ini pilih-pilih enggak sih kaitannya dengan ini perkaranya nggak ada duitnya, ini perkaranya ada duitnya, atau semuanya diterima? Semuanya diterima. Yang seharusnya pilih-pilih kan yang bersangkutan. Ketika etis enggak ketika perkara besar, perkara profit yang sebenarnya profit datang ke LBH terus minta diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, etis enggak kan seperti itu? Iya. Karena kami enggak bisa pilih-pilih perkara. Iya. Artinya siapapun yang datang ke kami ketika butuh layanan hukum kami, ya kita layani semaksimal mungkin. Jadi ini tadi kan kita belum tahu ya. Ini LBH Ansor ini tadi kan cuma dikatakan LBH Ansor ini ada advokat, kemudian ada mediator. Ini LBH Ansor punya berapa sih advokat yang asli dari Pekalongan sendiri? Kalau tadi kan sahabat Ihya kan katanya naturalisasi ya. Naturalisasi ya, artinya bukan asli orang Pekalongan nih ya. Kalau putra daerah sahabat Ihya ada berapa sih? Total di kami ada 6 advokat. Ada 6 advokat. Sebut nama saja biar ini sekaligus promosi mungkin. Biar sahabat media juga tahu bahwa beliau ini para penggawa di LBH Ansor. Ketua kami ada sahabat Kafabihi, terus sekretaris ada Fahrudin. Itu juga dua-duanya advokat aktif, terus bendahara ada Musadat. Terus advokat yang lain ada Jahirin, ada Saiful Aziz, ada Nova Mutafik. Itu yang advokat aktif. Advokat aktif ya. Ini luar biasa ya. Berarti LBH Ansor ini sudah sangat memadai ya, karena ada 6 advokat ya. Ada 6 advokat yang memang jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi, seperti sahabat Ihya ini. Kalau saya tidak bisa terbang. Nggak bisa terbang ya? Berat badannya aja udah kelas berat ini. Ini kalau bahas berat badan berarti ini juga hostnya ini luar biasa ya, karena lebih besar seperti makanya itu. Malam hari ini podcast kelas berat ini. Iya, ini selain pembahasannya berat, ini juga yang jadi narasumber maupun hostnya ini juga berat ya. Jadi memang ini ya kelasnya berat. Kalau yang kemarin-kemarin ini kan masih kelas ringan. Ini luar biasa, ini kelas berat ya. Nah, jadi ya ini kita sudah mengulik banyak tentang LBH Ansor ya. Kemudian kita juga tadi sudah banyak bertanya kaitannya dengan program kerja, kemudian kaitannya dengan perkara apa saja yang bisa ditangani ya. Saya cuma inginlah ayo masyarakat yang baik itu Nahdliyin maupun di luar Nahdliyin ya, yang memang membutuhkan bantuan hukum, silahkan datang ke LBH Ansor ya, bebas silahkan ya. Perkara apapun ditangani. Betul. Ya. Ada cerita menarik. Kebetulan saya juga masuk di LBH Ansor wilayah. Jadi kita pernah di LBH Ansor wilayah itu kita pernah nangani non Muslim. Oh, pernah non Muslim. Non Muslim kasus pidana. Itu di Brebes. Di Brebes. Ya kita harus bolak-balik ke sana karena
itu bagian dari konsekuensi di organisasi, meskipun jauh ya harus tetap dilaksanakan. Dan itu sebagai bukti nyata bahwa kami di LBH Ansor se-Indonesia, tidak cuma Pekalongan, itu tidak cuma melulu menangani perkara-perkara kaum Nahdliyin atau Muslim, tapi non Muslim pun kita layani. Oke, ini luar biasa ya, artinya benar-benar tidak memandang etnis ya, tidak memandang agama, tidak memandang etnis, siapapun silahkan, baik Muslim, non Muslim, Nahdliyin atau di luar Nahdliyin silahkan kalau memang butuh bantuan ya, sahabat Ihya ya. Ini luar biasa ya, kita bersama-sama doakan semoga LBH Ansor Kabupaten Pekalongan ini semakin berkah, amin. Ya, juga semakin kedepannya semakin diberi kelancaran ya dalam hal apapun, dan tentunya semakin baik dalam segala hal ya, sahabat. Amin. Ini terima kasih. Dan dicukupkan segalanya. Yang penting itu ya, yang penting itu dicukupkan segalanya ya. Dan terima kasih juga sahabat Ihya sudah berkenan ya untuk berbagi ilmu kepada sahabat media sekalian kaitannya dengan apa itu LBH, kemudian tugasnya seperti apa ya. Ini ilmu yang sungguh luar biasa ya sahabat Ihya ya, karena banyak sekali dari warga-warga di Kabupaten Pekalongan terutama yang belum melek terhadap hukum sahabat Ihya ya. Jadi semoga dengan kedatangan sahabat Ihya ini menambah wawasan sahabat media sekalian, juga mungkin kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan LBH seperti itu ya. Terima kasih sahabat Ihya. Sama-sama. Oke, dan ketika Anda sekalian memang tadi ya sahabat Ihya sekalian sampaikan ya, ketika Anda memang membutuhkan bantuan, tolong kode etik juga diperhatikan. Kalau memang tidak mampu ya silahkan, tapi kalau mampu mbok ya jangan ngaku tidak mampu, seperti itu ya sahabat. Yang mampu datang ke kami tidak apa-apa. Cuma kan tidak etis ya. Iya, artinya datang ke kami, kita pun akan layani dengan profit. Wong kita juga melayani profit kan. Oh iya. Jadi tidak apa-apa, datang ke kami, baik itu yang mampu atau tidak mampu. Jangan cuma yang tidak mampu lah, yang mampu juga lah, biar kita bisa subsidi lah. Oh ya, oke ya tadi karena memang LBH ini kan lembaga non profit ya. Artinya ketika yang profit juga datang, mungkin kan nanti dialihkan ke yang lain, nanti bisa subsidi silang ya, seperti itu sahabat ya. Oke, mungkin cukup sekian ya sahabat Ihya. Terima kasih juga kepada sahabat media sekalian ya. Mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita pada kesempatan malam hari ini ya. Oke. The last, let's end up this podcast, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.